Pemirsa, kita beralih informasi dari wilayah Tapal Kuda dari Probolinggo. Bulan Safar identik dengan hidangan tajin, sapar atau bubur sapar. Di kota Probolinggo, pemirsa, dalam menyambut bulan kedua tahun Hijriah, sebagian besar warganya membuat tajin sapar. Setelah selesai dibuat, biasanya bubur berbahan dasar tepung dan santan ini dibagikan ke tetangga sekitar dengan tujuan memperkuat silaturahmi antar warga. Seperti apa proses pembuatan bubur warisan leluhur ini? Berikut laporannya. Memasuki bulan Safar tahun Hijriah, sebagian besar warga kota Probolinggo secara bergantian membuat tajin sapar atau bubur sapar. Setelah selesai dibuat, bubur yang hanya ada di bulan Safar ini nantinya dibagikan ke tetangga sekitar. Salah satu yang rutin membuat tajin sapar adalah warga di Kelurahan Kandigaran, kota Probolinggo. Secara turun-temurun, warga biasanya membuat kuliner berbahan dasar tepung dan santan ini secara berkelompok antar saudara. Ada beberapa bahan dalam membuat tajin sapar, mulai tepung beras, tepung ketan, tepung kanji, santan, gula pasir, hingga bumbu pelengkap lainnya. Tajin sapar sendiri terbuat dari beraneka bubur, mulai bubur sumsum, bubur pelokor berbentuk kenyal menyerupai kelereng, hingga bubur mutiara. Dalam proses pembuatannya, ada bagian membuat tajin pelokor atau bubur kenyal menyerupai bola-bola kecil yang terbuat dari tepung kanji. Ada pula bagian membuat bubur sumsum dan membuat gula santan sebagai kuahnya. Membutuhkan waktu hingga 2 jam dalam membuat adonan warisan leluhur ini. Membuat tajin sapar sudah menjadi tradisi di kalangan warga. Setelah selesai dibuat, warga kemudian membagikan ke tetangga sekitar dengan tujuan mempererat tali silaturahmi. Tadi saya tuh membuat tajin sapar itu. Bahannya mungkin apa aja sih? Bahannya itu terdiri dari tepung ketan, ya pastinya itu tepung ketan. Terus ada santan, garam, terus apa itu kapur sirih, air kapur sirih. Terus Sama gula. tadi yang dibikin bulat-bulat itu apa? Dari tepung apa itu, Mas? Itu dari tepung ketannya, Mas. Itu biasanya setelah dibuat, setelah matang diantar kemana aja? Itu diantar ke tetangga-tetangga sini, ke saudara-saudara. Itu Fil- kan sudah tradisinya seperti itu. Filosof- Setiap bulan itu ya ada suro, ada safar. Seperti itu. Kalau ini tajin, Safar ini, tajin katanya safar. apa filosofinya apa, Mbak? Filosofinya ini apa ya? Untuk membangun tali silaturahmi aja, wis biar lebih erat. Untuk menyelamati apa ya? Bumi ya. Intinya bumi, selamatan bumi. Untuk mencari Perpaduan bubur sumsum dan bubur padat menyerupai kelereng bertabur mutiara dan santan menggugah selera. Jika ingin aroma yang bervariasi, cukup ditaburi buah nangka yang diiris kecil-kecil. Untuk rasa jangan ditanya, bubur yang satu ini dipastikan bisa menggoyang lidah penikmatnya. Tajin atau bubur apa ini? Tajin sapar merah. Tajin apa namanya, Bu? Tajin sapar. Oh, tajin. Ya. Adanya pada bulan apa biasanya? Adanya pada bulan Safar. Bulan Safar ya. Setelah Muharram Suro ya, Bu ya. Ya, salah suruh. Rasanya gimana tadi, Bu? Rasanya enak. Apa saja? Ada aroma apa saja itu? Ada nangka, mutiara, bubur sumsum. Bubur sumsum. Iya, Emang kalau bulan Safar ini sering atar-atar ini, Bu? iya. Biasanya Udah gimana? tradisi. Oh, tradisi. Antar tetangga atau gimana biasanya? Antar tetangga. rasanya boleh digambarkan, Bu. Manis kah atau gurih kah? Ya manis, jeneng sapar ya Manis ya. Mungkin Iya. buburnya juga bercampur dengan gurih. Enggak, gurih. Iya. Dengan membagi-bagian tajin sapar ke tetangga, mereka berharap ke depan hubungan silaturahmi antar tetangga semakin terjalin baik. Dari Probolinggo, Farid Wahlevi, JTV.